Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1545. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jauh dari sana, dengan sedikit rasa dingin yang melintas di matanya. Nah, Kincen, kita dalam masalah sekarang. Ditatap oleh leluhur habis-habis, wajah leluhur naga Hongwang pun langsung berubah menjadi sangat jelek, dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Pihak lain adalah seorang ahli di ranah transenden. Bagaimana cara mereka untuk melawannya? Saat ini leluhur naga Hongwang pun menjadi panik. Tidak ada cara lain selain menjadi panik. Kedatangan manusia sakti di ranah transenden begitu dahsyat. Bahkan leluhur naga purba yang mengaku tak terkalahkan pun merasa tidak berdaya untuk melawan manusia sakti di ranah transenden dari kelas. Kincen, kenapa kita tidak segera lari? Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, aku khawatir itu akan berbahaya, kata leluhur naga Hongwang. Suara leluhur naga itu sedikit bergetar. Saat ini dia ketakutan. Tidak ada cara untuk tidak menjadi pengecut. Siapa yang berani bersaing dengan mereka yang telah menyentuh ranah transenden? Mata Kincen tiba-tiba bersinar dengan tatapan tegas dan dia berkata dengan suara yang dalam. Sudah terlambat. Saya khawatir kita tidak bisa melarikan diri sekarang. Dan selain itu, bagaimana kita bisa meninggalkan senior Xiaoyao Supreme di sini sendirian? Kata Kincen. Mendengar itu leluhur naga Hongwang menjawab. Nah, Kincen, kamu tidak berencana untuk menyelamatkannya, kan? Kincen tidak menjawabnya, tetapi Kincen berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah dia diselamatkan atau tidak? Saya tidak bisa meninggalkan senior Xiaoyao Supreme sendirian di sini, kata Kincen. Suara Kincen sangat tegas. Karena dialah Xiaoyao Supreme, Kincen bisa masuk ke dunia iblis, dan sekarang senior Xiaoyao Supreme terjebak di alam kehampaan oleh orang-orang kuat di ranah transenden dari klan kegelapan. Jika Kincen pergi begitu saja secara langsung, maka kualifikasi apa yang harus dia dapatkan? Pijakan di alam semesta ini di masa depan. Jika dia benar-benar melakukan ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri di dalam kehidupan ini, yang akan menyebabkan runtuhnya hati taunya, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi orang kuat yang benar-benar unggul di dalam kehidupan ini. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh musuh. Sebelum leluhur iblis habis dapat berbicara, Kincen berteriak dengan tajam dan bergegas menuju lokasi Xiaoyao Supreme berada. Di saat Kincen selesai mengatakan itu, Chen Sisi dan Sang Guan Wonder hampir tidak ragu sama sekali dan segera mengikuti Kincen langsung melesat keluar. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tercengang. Pada saat ini tidak hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi semua orang di luar dunia iblis juga tercengang. Menghadapi pria kuat di ranah transenden yang berkuasa, Kincen benar-benar malah berani maju. Untuk sesaat, Shen Gong Supreme dan yang lainnya merasa terkejut. Jika itu mereka, apakah mereka berani naik maju dalam situasi seperti ini? Mereka tidak dapat menjamin itu. Bukankah mereka takut akan mati? Tetapi ketika menghadapi orang kuat yang telah melampaui ranah transenden, tingkat kultivasi mereka tidak dapat membantu mereka sama sekali, dan mereka sudah dipastikan akan mati. Dalam situasi seperti ini, siapa yang rela melakukan sesuatu untuk berjuang pada kematiannya sendiri? Akan tetapi Kincen saat ini bergegas maju tanpa ragu sedikit pun. Tidak jauh dari sana, leluhur abis juga tercengang. Dia lalu tersenyum dan berkata, lucu, saat ini dia masih belum kabur. Begitu dia selesai berbicara, leluhur abis melangkah keluar sambil mengaum. Saat dia mengambil satu langkah ke depan, seluruh dunia berguncang dan telapak tangan besar langsung menutupi ke arah Kincen dan terjadilah ledakan. Telapak tangan ini sangat megah, seperti puncak gunung, muncul tepat di atas kepala Kincen dan bergemuruh ke bawah. Tuan Kincen, berhati-hatilah, kata leluhur suci Semua Darah. Dia berteriak tajam dan dia berubah menjadi lautan darah, membunuh secara langsung. Leluhur naga Hongwang juga menggeretakkan giginya dan berkata, sialan, ayo bertarung.
Meraung. Naga asli itu meraung, dan bayangan naga agung muncul di alam semesta dan menyapu ke leluhur iblis abis dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, hantu rubah peri berekor 10, Penatua Agung Shadow Supreme, Pelidung Agung Iblis Supreme, dan Wuji Supreme juga semuanya melancarkan serangan pembunuh mereka. Bukan hanya mereka, tidak jauh dari sana, mata leluhur iblis luo juga berbinar. Kami juga akan pergi ke sana. Setelah kata-katanya jatuh, 3 kepala dan 6 lengan muncul di sekelilingnya, dan dia juga meledak dengan semangat juang yang mencapai langit. Di samping leluhur iblis luo, Raja Iblis Api Merah buru-buru berteriak, "Tuan leluhur iblis luo, kita tidak perlu pergi ke sana. Lebih baik kita segera meninggalkan dunia iblis," kata Raja Iblis Api Merah. Apa yang kamu bicarakan?" kata iblis luo, wajahnya nampak jelek. Raja Iblis Api Merah berkata lagi, "Belum lagi anak ini menyelamatkan nyawa leluhur ini. Hanya leluhur iblis luan yang telah berkolusi dengan kekuatan laut kosmik untuk menghancurkan alam semesta ini. Aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Tahukah Anda jika bukan karena terbentuknya alam semesta ini, bagaimana kita bisa ada di dunia ini?" kata leluhur iblis luo. Leluhur iblis luo nampak sangat tegas. Tanpa alam semesta ini, maka tidak akan ada mereka. Sebagai dewa iblis kekacauan, leluhur iblis luo dan yang lainnya lahir dari kekacauan alam semesta ini. Asal-usul alam semesta setara dengan ibu mereka. Sekarang klan kegelapan telah menyerbu leluhur iblis luo secara alami penuh dengan semangat juang. "Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri," kata leluhur iblis luo. Dia mengatakan sesuatu dengan ringan. Dan setelah kata-katanya itu jatuh dengan keras, sosoknya berubah menjadi dewa iblis yang agung dan menuju ke arah leluhur iblis abis untuk membunuhnya dengan momentumnya yang dahsyat. "Tuan leluhur iblis luo," kata Raja Iblis Api Merah. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lainnya, tetapi tiba-tiba Molly menghentikannya. "Berhentilah berbicara." "Tapi Lier," kata Raja Iblis Api Merah. Dia menoleh dan menatap Molly dengan heran. Namun kemudian Molly berkata dengan tenang, "Senior leluhur iblis luo benar. Kita lahir dan besar di alam semesta ini. Kita bisa peduli dengan tempat lain, tetapi jika dihadapkan pada hidup dan mati, bagaimana kita bisa mundur? Selama alam semesta masih ada, rumah pun pasti tetap ada. Namun jika alam semesta ini hilang, lalu di mana kita bisa ada?" kata Molly. Molly menatap ke langit dengan semangat juang yang tak ada habisnya dari tubuhnya, dan dia bergegas menuju Kincen. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, "Nah, tidak peduli apa, aku Molly tidak akan kalah darimu. Akulah orangnya, siapa yang merupakan karakter protagonis di era ini." Melihat ini, Raja Iblis Api Merah pun tersenyum pahit dan tidak lagi ragu. Segera jejak tekad pun muncul di matanya seperti jejak tekad pada Molly. Dan dia segera mengikuti Molly dan lalu melancarkan serangan pembunuh ke arah depan. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli terkemuka bergegas menuju Shadow Supreme dengan niat membunuh mereka yang tak tertandingi. Sekelompok orang yang menggunakan lengannya sebagai cara untuk mencari kematian, kata leluhur iblis abis. Ketika melihat ini, leluhur iblis abis menjadi marah dan dia berteriak dan marah, lalu dia menghancurkan Kincen dengan telapak tangannya yang besar. Sungai darah tidak ada batasnya. Boom! Sebelum tangan besarnya itu jatuh, sungai besar darah telah muncul di bawah telapak tangan besar leluhur iblis abis. Lautan darah yang tak berujung seperti lautan tak berujung itu menghalangi telapak tangan itu untuk sesaat. Pada saat yang sama, penghalang menawan dari hantu rubah peri berekor 10 juga menyelimuti leluhur iblis abis. Teknik menawan, konyol, bagaimana aku bisa terpesona dengan teknik menawan seperti ini? Kata leluhur iblis abis. Dia mencibir. Tubuhnya bergetar dan 2 cahaya pelangi ilahi gelap keluar dari pupil matanya, langsung menghancurkan penghalang menawan yang menyelimuti dirinya. Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung masuk ke dalam pikiran rubah peri berekor 10. Dengan suara letupan, hantu rubah peri berekor 10 menyemburkan seteguk darah, wajahnya menjadi lesu, dan sosoknya mundur ribuan kaki dalam sekejap. Dalam hanya sekejap, peri rubah berekor 10 terluka. Saat berikutnya, tangan besar leluhur iblis abis telah terlempar ke lautan darah yang mengerikan. Dengan keras, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema, dan lautan darah mendidih di seluruh langit, runtuh di tempat. Kekuatan lautan darah leluhur suci sungai darah yang hampir tidak ada habisnya itu tidak mampu menghentikan penindasan leluhur iblis abis, dan itu hancur dalam sekejap.
Lautan darah yang tak terbatas dengan cepat mengembun menjadi sosok leluhur suci Sungadarah lagi. Wajahnya menjadi pucat dan dia memandang leluhur Iblis-Abis dengan tampilan yang sangat jelek. Kekuatan sungai darahnya itu cukup untuk menjebak pemimpin suprem puncak tahap air manapun. Akan tetapi di hadapan leluhur Iblis-Abis, dia ternyata sangatlah rentan. Sekelompok ayam dan anjing layak menjadi sombong di hadapanku, kata leluhur Iblis-Abis. Dia mencibir. Dan aura setengah langkah transenden di tubuhnya tiba-tiba meledak hingga ekstrim. Dan dia menekan Qin Chen dengan berani dan duar. Tangan raksasa besar itu langsung menekan. Pada saat ini, leluhur naga yang telah berubah menjadi naga besar di langit tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan telapak tangan leluhur Iblis-Abis tanpa ragu dan duar. Kekuatan transenden yang menakutkan mengalir ke tubuh leluhur naga Hong Huang dalam sekejap. Seketika kekosongan di wilayah alam semesta ini meledak secara langsung. Dan kekosongan di dalam radius 1 juta mil juga runtuh seperti cermin lalu dimusnahkan menjadi ketiadaan. Saat berikutnya dengan keras, tubuh leluhur naga Hong Huang langsung terlempar. Darah menetes ke seluruh tubuhnya dan aura kekacauan meledak. Potongan-potongan sisik besar pecah dan jatuh dari langit. Nampak itu berlumuran darah, membentuk gulungan gambar kuno yang merobek kekosongan dan menghancurkan segalanya. Leluhur naga berjuang untuk menstabilkan sosoknya dan memandang leluhur Iblis-Abis dengan ngeri, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sebagai dewa iblis kuno kekacauan, tubuh fisiknya tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Dan dia hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Namun dia tidak menyangka bahwa bahkan pukulan leluhur Iblis-Abis tidak dapat ditahan olehnya. Ini benar-benar mengejutkannya. Ranah setengah langkah transenden bukan? Ini jelas bukanlah ranah setengah langkah transenden yang sederhana, tetapi transenden setengah langkah yang menuju ke kondisi puncak. Kata leluhur naga Hong Huang, dia benar-benar terbangun saat ini dengan jantung berdebar-debar. Jelas bukan kondisi setengah langkah transenden biasa, tetapi seperti Xiao Yao Supreme, leluhur Iblis-Abis itu telah mencapai puncak transendensi setengah langkah. Dan hanya setengah langkah lagi dari ranah transendensi yang sebenarnya. Di era sekarang ini, selangkah demi selangkah bisa menjadi master yang mencapai telah melampaui level puncak supreme. Pemandangan seperti itu membuat orang merasakan teror yang tak ada habisnya hanya dengan memikirkannya saja. Hahaha, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Setelah meledakkan leluhur naga Hong Huang dengan satu pukulan, leluhur Iblis-Abis mencibir di sudut mulutnya, dan dia berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah dengan kekuatan meremehkan. Nak Qin Chen, cepat pergi, ayo kita hentikan dia. Leluhur naga Hong Huang meraung, menyeret tubuhnya yang berlumuran darah dan hendak membunuh lagi. Uji Supreme, Penatua Agung, Pelindung Agung, dan yang lainnya juga mengepung satu demi satu. Qin Chen nampak menatap leluhur Iblis-Abis dengan dingin. Kalian semua mundur. Dengan kultivasi leluhur Iblis-Abis, kalian akan mati jika kalian naik. Hanya saya yang akan datang, kata Qin Chen. Tidak, Chen Shao, kata Chen Sisi. Dia dan Sangguan Wonder sama-sama menjadi cemas. Dan tidak ada satupun dari Uji Supreme dan yang lainnya yang berani mundur. Qin Chen melirik ke beberapa orang dan berkata dengan ekspresi serius. Tidak, jangan naik. Jika kamu naik, itu hanya akan menggangguku. Aku juga ingin tahu seberapa kuat leluhur Iblis-Abis ini, kata Qin Chen. Setelah Qin Chen mengatakan itu, Qin Chen membuka telapak tangannya dan pedang karat misterius muncul di tangannya. Dia memandang leluhur Iblis-Abis dan berkata dengan dingin, ayo bertindak. Ini sudah waktunya dan kamu masih belum melarikan diri. Mendengar ini, leluhur Iblis-Abis menyipitkan matanya sedikit. Orang ini benar-benar tidak melarikan diri. Baiklah, jika kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Saat leluhur Iblis-Abis berbicara, dia melangkah keluar dan lalu mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Dalam sekejap, cahaya iblis yang mencapai surga yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia iblis. Di dalam cahaya iblis yang tak ada habisnya ini, ada semua pola sihir yang sangat besar yang membuat jantung berdebar-debar. Leluhur naga berkata dengan cemas, Qin Chen, kamu pasti bukan tandingannya sekarang, percayalah. Akan tetapi Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, kamu hentikan dia. Mendengar itu, leluhur naga hanya tertegun sejenak, dan lalu setelah hening beberapa saat, dia pun berkata kepada Qin Chen, tidak apa-apa, kalau begitu sebaiknya kamu melawan dia.
Mendengar itu, Kincen pun tiba-tiba sosoknya menghilang di tempatnya. Pada saat ini, kekuatan darah raja kegelapan pada Kincen melonjak dengan gila-gilaan. Dan aliran kekuatan darah raja yang stabil melonjak keluar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, Kincen juga secara langsung memicu evolusi teknik Kaisar Dewa Bintang 9 Surga. Ditambah dengan kekuatan totem Kaisar dan ditambah juga kekuatan Anluotian. Semuanya ditampilkan oleh Kincen. Kincen tahu betul leluhur iblis abis ini itu adalah setengah langkah yang telah melampaui alam puncak dan ranahnya jauh lebih tinggi dari dirinya. Oleh karena itu, Kincen tidak punya pilihan selain berjuang keras. Pada saat ini, leluhur iblis abis tiba-tiba mengayunkan tangannya yang terkepal dan duar. Dalam sekejap, cahaya ajaib di sekitar kehampaan berkumpul dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Kincen seketika diliputi oleh cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ajaib yang mengandung setengah langkah ranah transenden sepenuhnya menyelimuti Kincen. Chen Shao, semua orang tampak ketakutan. Dan pada saat ini, cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mendidih. Dalam cahaya ajaib, aura yang sama-sama membuat jantung berdebar-debar mendidih. Sebuah pohon kuno yang besar muncul di dunia. Dan sekitar pohon kuno itu ada sebuah jalan hantu bola ajaib yang ditakuti. Dan itu adalah senjata sumber jiwa iblis. Kincen segera melepaskan dua harta karun iblis teratas tanpa ragu. Karena Kincen tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan leluhur iblis abis hanya dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, hanya dengan mengandalkan pohon iblis dari 10.000 alam yang dikombinasikan dengan senjata sumber jiwa iblis, dia mungkin akan memiliki kesempatan. Dan duar. Di bawah dua artefak kekuatan sihir tak berujung di tubuh Kincen mendidih seketika. Dan kekuatan sungai energi iblis yang mengalir sangat besar. Pada saat yang sama, pedang karat misterius di tangan Kincen tiba-tiba meletus dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Itu adalah teknik 6 pedang jalan reinkarnasi. Potong. Kincen juga telah mengenakan baju besi Haotian dan tiba-tiba menebas dengan pedangnya di antara sungai yang luas. Pada saat ini, Kincen melancarkan serangan terbaiknya. Cahaya pedang menebas dengan keras. Dan cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari leluhur iblis abis tiba-tiba membuat lubang besar. Dan cahaya pedang melaju lurus ke dalam, langsung menebas leluhur iblis abis. Jejak keterkejutan segera muncul di mata leluhur iblis abis. Tapi segera sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya, lalu dia melayangkan sebuah tinju. Seketika tinju itu menghantam cahaya pedang itu. Segera sepotong cahaya pedang itu pun hancur. Dan Kincen sendiri mundur puluhan ribu mil jauhnya. Begitu sosok Kincen berhenti, baju besi Haotian di tubuh Kincen mengeluarkan suara berderak. Baju besi armor Haotian yang tetap tidak bergerak di bawah serangan imam besar sekarang perlahan mulai retak. Sebelum Kincen dapat menstabilkan sosoknya, leluhur iblis abis kembali melambaikan lengannya. Dengan gelombang ini, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Kincen mendidih. Pada saat ini, Kincen seperti perahu kecil di tengah gelombang badai. Pada saat ini, leluhur naga Hongwang berkata dengan gugup, "Ini adalah kekuatan aturan ruang dan waktu. Kamu telah terlibat dalam sungai panjang ruang dan waktu. Cepat keluar, jika tidak, kamu akan dihancurkan oleh sungai panjang waktu dan ruang ini." Begitu suara leluhur naga Hongwang terdengar, Kincen menemukan bahwa kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya merobek-robek tubuhnya dengan gila-gilaan. Baju besi Haotian milik Kincen juga terbelah sedikit demi sedikit saat ini. Dan tubuh fisik Kincen juga runtuh sedikit demi sedikit. Sungai panjang ruang dan waktu. Jangan sia-siakan usahamu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu masih belum bisa keluar dari sungai ruang dan waktu, kata leluhur iblis abis. Dia mencibir. Oh, benarkah? Kata Kincen. Kincen menggertakkan giginya. Pupil matanya segera memerah dan asal-usul waktu di dalam pikirannya mulai aktif dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, kekuatan asli alam semesta juga melonjak dan langsung memasuki tubuh Kincen. Diakui oleh asal-usul alam semesta. Dalam sekejap, kekuatan waktu yang tak terlihat menyelimuti Kincen. Dan saat berikutnya, sosok Kincen bergoyang dan lalu meninggalkan sungai waktu. Melihat Kincen benar-benar bisa melarikan diri, mata leluhur iblis abis tiba-tiba bersinar dingin. Dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Diakui oleh asal-usul alam semesta. Gumam leluhur iblis abis. Pengenalan asal itu berarti Kincen adalah orang yang diakui oleh asal-usul alam semesta ini. Biasanya, ahli teratas tingkat tertinggi akan ditekan oleh asal-usul alam semesta. Tetapi,
Setelah seseorang dapat dikenali oleh asal-usul alam semesta, maka asal-usul alam semesta tidak akan menekan Qin-Chen. Dia tidak hanya tidak akan menekan Qin-Chen, tetapi dia akan membuatnya merasa lebih mudah. Asal-usul alam semesta, kamu akan kembali saat kamu hidup. Apakah menurutmu anak ini bisa menyelamatkanmu? Kata leluhur bis-abis. Leluhur bis-abis itu menatap ke langit dengan tatapan jijik di saat dia berbicara. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan lalu membanting Qin-Chen dengan telapak tangannya dan duar. Kekuatan tak terbatas antara langit dan bumi berkumpul dan langsung menyelimuti Qin-Chen tidak jauh dari sana. Seluruh kekuatan dunia iblis tampaknya telah berkumpul dan berubah menjadi sebuah telapak tangan besar. Di kejauhan, mata Qin-Chen tiba-tiba menyusut dengan pemikiran-pemikiran di benaknya. Pedang karat misterius berubah menjadi cahaya pedang dan menebas dan keras. Pada saat ini, tanda tinju gelap menghantam tepat di depannya, menyerang pedang karat misterius itu. Duar. Kekuatan menakutkan tiba-tiba meledak di depan Qin-Chen mundur dengan keras, tidak mampu menstabilkan sosoknya di bawah kekuatan ini. Aura ini sangat dingin dan tiba-tiba bertabrakan dengan aura yang keluar dari segel tinju gelap. Dengan keras, tubuh Qin-Chen tiba-tiba berhenti dan segel tinju gelap yang dilepaskan oleh leluhur bis-abis sebenarnya